Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Ya Bella, kamu kan sering sekali nih menggunakan transportasi publik ke kantor kan. Saya mau nanya boleh nggak? Oh, boleh dong. Kamu tahu nggak angkutan umum dari kawasan Kuningan ke Pasar Senen naik apa Bella? Tahu itu sih gampang banget. Apa? Kamu cukup naik ojek atau naik taksi. Ojek atau taksi? Iya. Ya, itu saya juga tahu. Maksud saya yang selain itu Bella, selain ojek atau taksi. Oh, kayak Bus gitu misalnya? Tahu nggak? Bus? Nggak tahu, nggak pernah naik bus, saya jarang naik bus. Wah, nggak pernah naik bus. Berarti kalah nih kamu. Ada satu orang asal Perancis nih yang paham banget ternyata dengan trayek angkutan umum di Jakarta. Wow. Wah, kenapa bisa begitu? Saatnya Yana mau nanya. Dari Blok M ke Ragunan. Kalau nggak salah sih naik 77 ya? Waduh mas, kurang tahu saya mas. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak. Mohon diperhatikan untuk para wasiknya juga kami mohon kesadarannya. Dan untuk para wasiknya juga kami mohon kesadarannya. Ngomongin soal trayek-trayek di Jakarta emang pusing banget ya, banyak banget dan rute-rutenya juga bikin pusing. Dan banyak orang yang di Jakarta walaupun udah lama tapi nggak tahu kayak gini. Dan sekarang Yana mau ketemu sama seorang bule yang katanya dia tahu banget nih soal rute-rute sama trayek-trayek yang ada di kota ini. Bisa atau enggak? Waktu Yana mau nanya. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik. Gimana lo sendiri? Alhamdulillah baik juga. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya, panjang lebar. Nah Robin nih katanya lo tau banget kan soal rute-rute atau trayek-trayek di Jakarta nih. Mau ngetes dulu. Kira-kira kalau dari Blok M sini, kalau mau ke Tanah Abang, naik apa? Gampang kok. Nah dari situ tinggal kita jalan kaki sampai sana, sampai depan. Ada Kopaja 19 yang tunggu kita. Dan dari situ tinggal naik sekali aja sampai Tanah Abang. Tahu banget ya ternyata. Bule yang satu ini emang temen Yana yang aneh bin ajaib. Berdarah asli Prancis dan tinggal selama 6 tahun di Jakarta, Robin gak sekedar fasih berbahasa Indonesia, tapi udah hatam betul juga dengan berbagai moda angkutan umum di Jakarta. Ya bang, kita ngikutin bang. Robin malah menjadikan alat transportasi umum sebagai sebuah pengalaman seru dan menarik. Padahal warga Jakartanya malah sebisa mungkin menghindar dari menggunakan angkutan umum kayak gini. Ya bang. Tadi ya bang ya. Nah ngomong-ngomong nih, gimana sih ceritanya bisa sampai suka naik angkutan umum di Jakarta gini Ben? Awalnya pas saya datang di Indonesia, saya pengen naik angkutan umum. Cuman agak takut karena belum bisa bahasa Indonesia. Saya dibilang Robin, janganlah naik angkutan umum, banyak copet gitu. Tapi ternyata saya mulai coba, terus makin suka. Dan itu sangat enak karena kalau awalnya saya naik taksi terus, tapi sangat mahal. Sakitnya bukan di sini, tapi di kantong. Dan habis itu ya saya naik angkutan umum biar hemat. Nah, saking hafalnya sama jalanan ibu kota, nggak jarang Robin justru ditanya-tanya sama teman-teman Indonesianya soal rute angkutan umum ini. Makanya buat bantu banyak orang, Robin pun berinisiatif meluncurkan sebuah aplikasi bernama Apaja, aplikasi angkutan Jakarta. Aplikasi multi-platform ini dipakai untuk mengarahkan penggunanya naik angkutan umum di Jakarta menuju lokasi tujuan. Sudah dirintis sejak tahun 2013 lalu, aplikasi ini bisa diakses di ponsel pintar berbasis Android dan di layar komputer. Duh, niat banget sih Bang Robin. Selain niatan membantu teman, ada alasan lain yang membuat Robin membuat aplikasi ini. Rasa cintanya terhadap Jakarta dan Indonesia. Dan inilah cara yang dilakukan untuk membantu Jakarta menjadi lebih baik. Alasannya gini, saya di sini sebagai WNA. Saya ada banyak hal yang saya nggak bisa lakuin. Saya pengen kontribusi sama Indonesia karena saya ambil keputusan untuk pindah ke Indonesia karena saya merasa nyaman di sini dan saya sangat suka sama Indonesia. Misalnya kayak kemarin ada pilpres, WNA tidak boleh pilih. Saya punya jarinya tapi nggak bisa dipakai. Jadi saya cari cara lain. Kalau WNA pun masih bisa lakuin kayak di sini bikin aplikasinya. Karena kalau lebih banyak orang suka naik angkutan umum, nanti bakal kurangi kemacetan di Jakarta.
Usahanya pun berbuah manis. Pada tahun 2014 lalu, ia berkesempatan buat bertemu DKI 1 Basuki Cahayapurnama. Robin mempresentasikan proyeknya ini dan dukungan penuh diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Meski belum berjalan sempurna, setidaknya ada harapan buat yang mau warawiri pakai angkutan umum di Jakarta. Karena buat Robin, kurangnya informasi jadi salah satu alasan kenapa banyak yang ragu pakai angkutan umum. Dan seperti harapan Robin, dengan makin banyaknya orang yang naik angkutan umum bisa mengurangi kendaraan pribadi di Jakarta. Tuh, di tengah umpatan tanpa solusi berarti dari warga negeri sendiri, warga negeri asing seperti Robin ini justru bergerak demi negeri sejuta pesona ini. Yana jadi malu deh. Sebenarnya selama aku di sini makin lama makin cinta sama Indonesia karena aku belajar tentang Indonesia. Yang aku suka di Indonesia adalah kebudayaannya. Di sini bukan cuma satu kebudayaannya. Kita bisa kemana-mana, ada banyak pulau, kita setiap kali pergi ke tempatnya ada kebudayaan lain, sifat lain, bahasa lain, dan yang aku sangat suka juga makanannya. Gak cuma Robin, banyak bule lain yang gak kalah cintanya sama Indonesia. Salah satunya adalah Dan Niki. Kalau yang ini impor dari Chicago, Amerika Serikat. Sekarang tempat mangkalnya ada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Udah hampir 7 tahun ini Dan Niki tinggal di Indonesia. Rencana awalnya yang cuma jadi pengajar ternyata berbuah rasa cinta. Bule dengan jiwa seni yang kental ini falling in love dengan budaya yang ada di Indonesia. Sempat mendalami budaya Jawa khususnya gamelan, kini ia tertarik dengan lebih mendalami budaya Sunda. Dan alat musik yang sekarang ia gemari adalah kecapi dan suling ini nih. Saya aja nggak bisa itu main suling kayak gini, tapi Dan Niki bisa gitu. Apa yang akhirnya memutuskan Dan Niki untuk mendalami budaya Sunda gitu? Nah, saya pikir dari musiknya pertamanya kan. Dan itu proses juga, mungkin saya nggak tahu kalau itu pengaruhnya. Jadi dari saya lama di sini kan, terus saya mengenal dalami musiknya dan cinta, semakin cinta. Atau mungkin dari dulu mungkin itu cocok dengan karakter saya. Butuh berbulan-bulan sampai akhirnya ia bisa mainin alat itu. Dan saat ini ia fokus membentuk sebuah band rock bernama Home of Sangkurya sama 2 rekannya. Alat musik yang ia mainkan tentu saja kecapi dan suling. Tujuannya jelas untuk semakin memperkenalkan budaya Sunda ke ranah internasional, tapi dengan cara yang lebih modern. Kedepannya nih apa yang akan Dan Niki lakukan dengan budaya di Jawa Barat ini? Ya, Gitu, saya pengen ini memang expose dan ini jadi ini jembatan persahabatan di antara Jawa Barat, Chicago dan Chicago. Ya kan, di Amerika dan Indonesia. Saya pengen sekali orang dan apalagi anak muda di sana bisa lihat, oh ini hidup di sini di Jawa Barat seperti apa, di Indonesia seperti apa, bisa saling kenal. Ini kan banyak anak muda di Indonesia itu tidak menghargai budayanya sendiri gitu. Ya. Kalau menurut Dan Niki seperti apa? Nah, saya berharap ya dan itu budaya di sini bisa dilestarikan ya kan, karena memang dan itu kalau budayanya kan kita nggak ingat semuanya dari sejarahnya kan, kita hanya bisa tampil yang paling baik yang kita ingat dan jadi warisannya dari ya nenek dan kakek sampai ayahnya sampai ke kita. Setuju banget Niki, mempertahankan budaya bisa dimulai dari hal yang paling kecil. Mengingat terus budaya yang diberikan orang tua bisa jadi salah satu caranya. Kalau bukan kita warga aslinya, ya siapa lagi yang mau menghargai dan menjaga budaya sendiri. Jangan sampai kita malah kalah sama bule kayak Niki atau Robin. Dan Niki dan Robin cuma 2 dari sekian banyak warga negara asing atau bule yang cinta akan Indonesia. Dan rasa cintanya itu nggak cuma cinta aja, tapi ditunjukkan dengan aksi nyata. Dan kecintaan juga disebabkan oleh kekayaan yang ada di Indonesia, mulai dari kekayaan kulinernya, budayanya, bahasanya, alamnya, dan lain sebagainya. Nah, mereka aja cinta nih sama Indonesia. Kita kayak gimana? Nah, sekarang masih ada juga yang mau nanya, tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya.